Ya, oke. Sudah jajan? Sudah. Sudah kenyang? Sudah. Berarti sudah semangat. Semangatnya berapa persen? 100%. Akan membuat dulu sebuah kesepakatan kelas ya. Apa sih kesepakatan kelas itu? Ya, kalau mungkin sebelumnya dulu kalian itu hanya mengenal tentang tata tertib ya, tata tertib sekolah. Berarti sebuah peraturan yang distandarkan oleh sekolah. Nah, apa sih sebenarnya yang kalian rasakan kalau mendengar kata tata tertib? Ya, kalau menurut Salma, tata tertib itu apa yang kamu rasakan atau kamu pikirkan tentang tata tertib? Harus ditaati. Nah, kalau kata harus berarti itu sifatnya memaksa atau sukarela? Sukarela. Oh, berarti alhamdulillah ya kalian sekarang sudah sukarela mengikuti tata tertib. Berarti harus itu sifatnya memaksa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin masih ada saja yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau sekarang kita akan coba membuat sebuah keyakinan kelas ya. Kalau disebut dengan keyakinan berarti sesuatu yang kita yakini. Oke, kita akan coba buat 10 saja keyakinan kelas ya. Pastinya kan teman-teman dari rumah berangkat ke sekolah sudah niat belajar sudah? Sudah. Ya. Datang ke sekolah kira-kira harus apa? Harus tepat waktu atau harus terlambat? Tepat waktu. Yang menurut Pak Jiri kenapa harus tepat waktu? Karena rajin disiplin. Karena tepat waktu itu rajin, ya. Rajin itu berarti disiplin. Oke, ya. Menurut Pak Jiri tepat waktu adalah salah satu gambaran dari disiplin. Betul sekali. Semoga tepat waktu banyak ruginya atau banyak untungnya? Pasti banyak ruginya. Rugi yang pertama kalian akan ketinggalan pelajaran, ya. Kalau ketinggalan pelajaran misalkan 5 menit, 10 menit itu pasti akan membuat konsentrasi buyar. Apalagi kalau misalkan di depan ditanya-tanya begitu suka deg-degan dan gimana gitu ya, maka membuat hati kalian tidak akan menjadi nyaman. Jadi bagaimana? Apakah kita yakin bahwasannya yakin? Setuju dengan poin yang pertama tepat waktu? Oke, siap. Ya, naik kelas itu minimal kehadiran adalah 80%. Ya, kira-kira teman-teman sanggup gak untuk hadir 80% dalam 1 tahun? Sanggup gak? Sanggup. Oke, berarti poin yang kedua adalah kehadiran 80%. Ada yang mau memberi? Bu, bagaimana kalau yang sakit? Boleh nanya gitu ya. Nah, jadi biar kelihatannya tidak satu arah gitu ya. Karena ibu memang tidak mempersiapkan skenario, jadi yaudah ya. Kalian memang tipe-tipe yang harus dipancing gitu ya. Bapak, lanjut ya. Sudah. Bagaimana kalau sakit? Nah, termasuk sebenarnya 80% itu adalah sakit itu berarti tidak hadir, ya. Tapi apalagi kalau misalkan tidak hadirnya itu karena alfa, wah sudah pasti itu masuk kriteria tidak naik kelas. Kalau kehadirannya kurang dari 80%. Pada itu kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa sehat selalu. Amin. Ya. Jadi kira-kira bisa nggak kita hadir 80%? Ya, yakin ya? Jadi kalau kurang dari 80% itu tanda-tandanya kita akan tertahan kenaikan kelasnya. Oke, kalian betah tinggal di kelas ini? Kita lihat dengan berbagai fasilitas ya. Kebersihan, alat kebersihannya lengkap tidak? Lengkap. Baik ya. Kita dapat alat kebersihan itu dari sekolah ya. Nah, bagaimana kalau kita berkomitmen kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Kemudian kita poin yang ketiga ya, menjaga harta milik kelas ya. Kalau misalnya terjadi, misalkan nih sapunya potong atau sapunya patah, menurut Imam rugi nggak kalau sapunya patah? Apa kerugiannya? Bisa nyapu. Ya, nggak bisa nyapu kelas. Kalau kelasnya tidak disapu, akhirnya apa yang terjadi? Kotor. Kalian mau tinggal di kelas yang kotor? Tidak. Berarti kita harus
menjaga harta kelas. Setuju? Setuju. Oke ya. Gimana Reski, setuju? Setuju. Ya, berarti menjalankan tiket kebersihan adalah keyakinan kelas kita yang keempat. Dimana kalau kelas kita tidak ditiketin, maka kelas kita akan menjadi kotor. Mau tinggal dirasakan? Berarti kita komitmen, kita yakin bahwasanya kita harus menjalankan tiket kebersihan supaya kelas ini tetap bersih. Ya. Nah, berikutnya teman-teman juga punya harta yang lainnya selain alat kebersihan. Ya, Ibu lihat di sana teman-teman sudah punya galon atau fasilitas minum air, begitu ya. Apakah barang tersebut menurut kalian penting? Berarti kalau penting berarti harus diapa? Dirawat. Selain dirawat, dijaga. Kemudian supaya berfungsi juga itu galon harus diisi. Nah, kalau yang isinya biasanya siapa? Oh, Padri. Ya. Oke, apa ada lagi yang lain? Rijal, terima kasih. Kamu ikhlas menjalankannya? Oke, terima kasih. Berarti selain itu kalau bisa ya nanti bergiliran ya, khawatirnya misalkan suatu hari kalau kosong Padri dan Rijal sakit, berarti siapapun siap melaksanakan tugas untuk piket berarti ya, piket beli air galon. Intinya berarti kita harus saling bekerja sama. Bekerja sama dalam hal kebaikan. Kalau bekerja sama dalam hal tidak kebaikan, contohnya apa? Contoh penyakit-penyakit kalian waktu sekolah 10 ya, kompak dalam hal apa? Kabur. Nah, boleh tidak? Tidak. Ya, menurut sok kabarnya. Gunawan pernah kabur belum? Oh, enggak. Ya, menurut gelar pernah kabur belum? Pernah ya. Ya, waktu kabur, lihat nggak waktu kelas 1 efeknya apa? Minimal ya apa? Dimarahin ya, dicerewetin sama ibu begitu ya. Jadi kalau kita kabur ya, bekerja sama dalam hal keburukan, banyak manfaatnya apa? Banyak ruginya? Ruginya, celi lebihnya, anak imam ya, 60 terbang menit kalau gitu ya. Tapi efek apa yang aneh nanti nggak ngepek gitu ke imam. Tapi alhamdulillah untuk sampai bulan ini, ibu belum pernah mendengar anak-anak ibu kabur-kaburan lagi. Ya, berarti kan memang kalian alhamdulillah sudah sadar bahwasanya kabur itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang banyak ruginya. Begitu ya. Yang namanya belajar mah pasti ya perlu kesabaran. Ketika kita sudah lelah dari 7.30 sampai 15.00 belajar, begitu itulah bagian dari perjuangan kita sebagai seorang murid ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berarti sepakat ya untuk senantiasa bekerja sama dalam kebaikan. Sudah 5 poin. Adakah yang mau menyampaikan pendapatnya? Anything? Apapun. Siapa? Baik, ibu akan coba pancing lagi ya. Nah, ya di sini ibu sudah menempelkan beberapa quote-quote ya, atau kata-kata bijak ya. Di antaranya seperti ini. Aku lebih menghargai ilmu, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada yang berilmu. Gitu. Karena memang faktanya, pernah nggak teman-teman misalkan ketemu dengan orang yang titelnya tinggi tetapi sombong, pernah nggak? Nah, ya. Nah, kalau kita mah harus punya prinsip ya, seperti padi ya, semakin berisi semakin merundung. Karena memang ya salah satu ulama kita mengajarkan bahwasanya kita harus mengutamakan adab. Maka dari itu bagaimana kalau kita berkomitmen untuk menjaga adab dan sopan santun, setuju tidak? Setuju. Baik, kita jadikan poin yang ke-6 bahwasanya menjaga adab dan sopan santun adalah keyakinan kelas kita ya. Oke. Jadi mudah-mudahan ibu berharap tidak akan ada yang namanya guru protes karena anak sekelas IPS 4 misalkan culangung, belenggu. Saya tidak ingin seperti itu. Ya, kita meskipun ya dalam hal misalkan
prestasi diri sendiri, pengen guru-guru itu kenal 11 IPS 4 itu anaknya adalah anak-anak yang baik, yang sopan, yang soleh, yang santun. Oke, ya. Mau dikenal sebagai anak yang baik? Mau dong, ya. Mana ada sih yang pengen dikenal sebagai orang yang buruk gitu ya? Semua orang juga mau. Berarti teman-teman setuju ya untuk kita sama-sama sepakat menjadikan diri kita menjadi pribadi yang sopan, santun. Oke. Dalam hal apa sih bertanggung jawab selain menjaga alat-alat? Pastinya selama belajar pun teman-teman harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Contohnya, kalau guru ngasih tugas, apa yang harus teman-teman lakukan? Kerjakan. Berarti kalian adalah anak yang bertanggung jawab. Ya, jangan sampai ada guru ngasih tugas tidak mengerjakan. Akan rugi atau akan untung kalau tidak mengerjakan tugas? Rugi. Betul. Contohnya sudah kita rasakannya 1 tahun yang lalu buat teman-teman yang mungkin di kelas 10-nya belum bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, apa yang akhirnya terjadi? Akibatnya apa? Kenaikan kelasnya ditunda, ditahan. Mau nggak itu lagi? Mau nggak? Ini khususnya buat yang merasakan ya. Mau tidak? Masa imam lagi ya? Nggak ada yang lain nggak pada sekolah ya. Bagaimana kalau menurut imam sendiri? Mau mengulangi kesalahan yang sama? Enggak. Mau nggak? Nah, berarti siap menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Siap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru? Oke. Kalau kita misalkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab mengerjakan tugas guru, kemungkinannya selamat atau misalkan ditunda kenaikannya? Aman. Insya Allah selamat. Ya, selamat kita naik ke kelas 12 secara lancar jaya. Tidak harus lagi ngisi-ngisi surat pernyataan di atas materai. Nah, selain itu, Ibu juga ingat ya bahwasanya prosedur kalian masuk ke sekolah ini tuh ada 1 tahapan namanya tahapan wawancara. Apakah teman-teman masih mengingat kejadian 1 tahun lebih yang lalu? Enggak tahu. Sudah lupa proses kalian masuk ke sekolah sini ya? Mulai dari daftar ya, ada yang lewat rapot ada yang lewat prestasi ada yang lewat jalur apa lagi, afirmasi ada. Nah, ya. Nah, mau apapun itu lewat jalur manapun, lewat jalur rapor, prestasi akademik, kemudian afirmasi, maka di tahap berikutnya kalian akan masuk ke tahap wawancara. Ingat Kak, di wawancara sama siapa? Ada yang Pak Ahmad, ada yang ini gitu ya. Oke. Sama orang tua tidak? Ada yang sama orang tua? Nah, baik ya. Pastikan sama orang tua karena memang di dalamnya situ ada sebuah pernyataan yang harus ditandatangani oleh kalian dan juga oleh orang tua kalian ya. Dimana salah satu poinnya itu adalah bunyinya kalian siap menaati tata tertib sekolah. Ingat ya? Nah, kalau lupa ya Ibu ingatkan. Salah satu poinnya adalah kalian sudah sepakat untuk menaati tata tertib sekolah. Nanti kita jadikan itu poin atau keyakinan yang ke-8. Sekolah. Tata tertib yang mana sih yang harus dilaksanakan? Yaitu ini, ya. Dan alhamdulillah ya di statement kalian yang pertama, yang namanya peraturan menurut kalian adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan segera. Ya alhamdulillah, secara ya taraf berpikir teman-teman sudah dewasa. Nah, begitu ada segala sesuatu itu harus rela, harus ikhlas, harus ridho supaya tidak berat. Kalau terpaksanya memang ujung-ujungnya ngedumel gitu dan akhirnya capek sendiri gitu ya. Semoga teman-teman sudah sukarela menjalankan tata tertib sekolah. Ya. Kemudian, nah, karena kelas kita itu pernah mendapatkan gelar kelas terbersih, begitu, ya, di kelas 10 jurusan IPS. Apakah teman-teman mau menjaga gelar tersebut? Mau tidak? Mau masih ingin dikenal sebagai kelas terbersih? Oke, berarti kita akan komitmen ya untuk menjaga kebersihan kelas dengan poin yang pertama adalah melaksanakan piket ya. Oke, secara global saja ditulis menjaga kebersihan. Sudah belum?
Udah ya, menjalankan piket kebersihan sudah ya. Oke, berarti sudah. Ada poin apa lagi yang belum kita bahas? Ya, tidak cukup dengan lantainya yang dipel, ya, bakunya yang ditata, tetapi bak kaliannya juga harus apa? Bersih, ya. Mulai dari cara membuang sampah. Nah, kalau beberapa tahun yang lalu sebelum kita berjuang menjadi kelas yang bersih, masih ada budaya buang sampah di dalam bangku. Ya, kalau sekarang bagaimana? Apakah budaya tersebut masih berjalan? Tidak? Ada yang masih suka buang sampah di kolam bangku? Tidak ya. Berarti kita harus komitmen bahwasanya buang sampah itu harus gimana? Membuang sampah pada tempat. Ya. Kenapa hal ini Ibu masukkan dalam poin nomor 9? Karena ya rata-rata kebanyakan ya orang Indonesia belum paham dan belum bisa menerapkan poin ini. Buktinya apa? Bisa kalian lihat di luar sana begitu ya. Lebih banyak mana sampah yang di luar tong sampah atau di dalam tong sampah? Yang di luar masih banyak berserakan. Berarti poin ini memang harus menjadi suatu keyakinan terlebih dahulu. Kalau pribadinya sudah yakin bahwasanya kebersihan itu adalah cikal bakal atau pangkal kesehatan, ya insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang bersih. Atau maksudnya lingkup kecilnya kelas ini akan menjadi kelas yang bersih. Sebagaimana kita sudah sepakati ada 10 poin. Poin yang terakhir itu adalah, nah, nanti kita tuliskan komitmen kita ya, menjaga kelas tetap wangi. Nah, wangi itu butuh modal tidak? Butuh ya. Dari mana kita bisa membeli pewangi? Uang kas. Oke, apakah uang kas selama ini membantu teman-teman? Ya, pengen minum bisa minum bareng gitu ya. Pengen wangi bisa ambil dari uang kas. Berarti kita sepakat, kita komitmen untuk senantiasa konsisten membayar uang kas demi kelas kita terjaga tetap wangi. Oke, dari 10 keyakinan kelas ini ada yang mau menyanggah atau menyampaikan tambahan? Tidak? Bagaimana teman-teman, setuju dengan 10 poin ini? Setuju. Oke, kalau begitu